Markus 5 ayat 7. Dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Demi Allah, jangan siksa aku. Lukas 8 ayat 28. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Berarti di sini saudara, setan-setan ini di dalam orang yang kerasukan ini memohon kepada Yesus supaya mereka jangan disiksa oleh Yesus. Tapi di dalam Injil Matius ada satu keterangan yang lain yang tidak ada di dalam Markus dan Lukas. Ayat 29 Matius 8. Mereka pun berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, saudara-saudara, dari semua yang saya jelaskan ini ada dua fakta penting. Pertama adalah setan-setan pasti akan mendapatkan hukuman atau siksaan di dalam neraka. Tapi itu belum saatnya. Setan pasti akan dihukum di dalam neraka, tapi sekarang belum saatnya. Kalau setan akan masuk neraka, tapi sekarang belum saatnya, artinya adalah sekarang sudah ada setan di neraka atau belum? Belum. Jadi kalau ada orang berdoa dapat penglihatan, ada setan di neraka, hati-hati. Atau ada orang bermimpi, dapat setan di neraka, ada ketemu, lihat setan di neraka. Kalau ada orang dapat wahyu dan mengatakan, lihat setan di neraka. Menurut ayat-ayat ini, setan memang akan masuk neraka, tapi belum waktunya. Kalau memang belum waktunya, setan tidak ada di neraka. Terus yang kau lihat apa? Itu pertama. Kedua, pada saat dimasukkan ke neraka, setan-setan akan dihukum atau disiksa, bukan menghukum atau menyiksa. Lihat Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah, ini neraka. Dan mereka disiksa. Siapa yang menyiksa? Siapa menyiksa? Mereka bilang, Yesus jangan siksa kami sebelum waktunya. Jadi yang siksa siapa? Yang siksa Yesus. Setannya masuk neraka, disiksa. Orang berdosa yang tidak percaya Yesus juga akan masuk neraka, disiksa. Berarti setan bersama-sama dengan orang berdosa disiksa di dalam neraka. Yang menyiksanya itu adalah Yesus. Karena itu kalau ada orang dapat penglihatan atau wahyu baru, mengaku bolak-balik neraka, lalu melihat di sana ada setan-setan menyiksa orang berdosa. Bagaimana bisa terjadi? Mary Catherine Baxter dalam bukunya Wahyu Ilahi tentang surga dan neraka cerita seperti itu. Pendeta dari gereja Tiberias, pendeta Pariaji juga melihat hal yang sama dalam pengangkatannya ke neraka. Orang itu bolak-balik surga neraka sudah berapa banyak. Ya, bahkan dalam kunjungannya ke surga kadang-kadang katanya minum kopi dengan Simon Petrus. Ya, tapi dia juga pergi ke neraka. Sekarang bagaimana kesaksian dia dalam kunjungan ke neraka? Saya diperlihatkan orang-orang yang masuk neraka. Begitu mengerikan orang-orang yang berdosa, dicabik-cabik dan diterkam setan-setan. Masuk neraka, dicabik-cabik, diterkam setan-setan, dibawa ke neraka. Tuhan Yesus memandang wajah saya dan memperhatikan apa reaksi saya terhadap orang-orang yang meraung, terhadap orang-orang yang sangat menderita, dijarah dan dikeroyok setan-setan, dibawa ke neraka. Dicabik-cabik, dijarah. Terus, saya juga melihat roh orang-orang mati masuk ke alam roh. Sebagian dikejar-kejar setan. Sebagian masuk ke suatu tangga sinar
bagaikan pelangi yang disebut oleh Dr. Colt sebagai tangga Roh Kudus. Tuhan Yesus memperlihatkan proses orang-orang yang mati langsung masuk ke alam roh. Lalu sebagian dikejar-kejar setan-setan, ditangkap setan-setan, dijara setan-setan. Mereka meraung, mereka menjerit. Setan-setan beramai-ramai membawa mereka, menggandeng mereka dibawa ke liang-liang neraka. Saudara perhatikan ini ya, setan mencabik-cabik. Cabik-cabik apa? Ingat, orang mati langsung masuk neraka, tubuhnya belum. Tubuhnya masih di kuburan, tunggu Tuhan Yesus datang baru bangkit. Jadi yang masuk neraka ini cuma jiwa atau rohnya. Lalu yang dicabik-cabik ini apa? Terus, setan-setan menjarah. Menjarah itu apa? Merampas, merampok. Merampas apa? Bukankah orang mati tidak bawa apa-apa lagi? Kalau mati masih bawa barang-barang kan setan menjarah, masuk akal. Tapi kalau ku tak membawa dan sisa yang berikut. Ya. Saat pergi ke neraka tidak bawa apa-apa, terus apanya yang dijarah kalau tidak bawa apa-apa? Kalau tanpa tubuh, apanya yang dicabik? Tapi di sini terlihat bahwa setan begitu berkuasa seperti algojo. Mencabik, menjarah, mengejar-ngejar, mengeroyok, menggandeng, menyeret dan sebagainya. Setan digambarkan sebagai algojo di neraka. Lalu saudara, ada juga 7 pemuda Kolombia yang mengaku mereka dibawa oleh roh ke neraka. Berkunjung ke neraka. Dan lihat kesaksian mereka. Kesaksian 7 pemuda Kolombia. Kami meneruskan perjalanan dan melihat sebuah danau raksasa dengan ribuan dari orang-orang ada di tengah-tengah pancaran api. Mereka melambai-lambaikan tangan dan meminta tolong. Tapi banyak setan-setan berterbangan di tempat itu. Setan itu memegang tombak dengan bentuk huruf S di ujung tombaknya. Kenapa kok tombaknya ada huruf S? Setan. Ya, dengan huruf S di ujung tombaknya untuk menyakiti orang-orang yang terbakar di danau itu. Iblis-iblis memaki mereka dan mengutuki mereka dengan berkata, kamu orang celaka yang terkutuk, sekarang kamu harus memuji setan. Puji dia sebagaimana kamu lakukan dulu di dunia. Setan masuk neraka, saudara, tapi berkuasa hebat. Minta dipuji-puji di neraka. Lanjut. Di kejauhan kami melihat seorang laki-laki sedang berdiri dalam sakit yang luar biasa besar dan kesakitan yang mendalam. Dia diawasi oleh 2 setan yang terbang di atasnya, menyiksa dia. Mereka menusuk tombak mereka ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan tulang rusuknya. Mereka juga bermain-main dengan dia setiap waktu. Siksaan itu berlanjut sebagaimana iblis-iblis mencabut tangannya. Dia jatuh ke dalam lumpur karena kesakitan yang sangat dari terbakar dalam lumpur. Dia menggeliat-geliat seperti cacing dari satu tempat ke tempat yang lain. Dagingnya jatuh dari tulangnya karena panas. Dagingnya jatuh dari tulangnya. Padahal orang masuk neraka tubuh tidak dibawa. Ya. Dia kemudian merayap seperti ular. Mencoba keluar dari sana. Tapi setiap kali dia mencoba, iblis mendorongnya kembali ke dalam bagian sumur yang lebih dalam. Ini berenang-berenang keluar, setan tinggal masuk ini ya. Ini ya. Di bagian yang lain, setan sementara awasi yang ini, satu orang lolos. Lari dia, begitu lari setan langsung ambil trisula seperti garpu ujung 3, ditombak begini, set masuk kembali. Setan kelihatan begitu berkuasa di neraka sebagai penguasa neraka. Ya. Lalu juga saudara, ada satu pendeta dari Korea namanya Park Yong-kyu. Dia juga memberikan kesaksian waktu dia berkunjung ke neraka. Bagaimana kesaksiannya? Kita lihat video kesaksiannya. Inilah mengapa perut mereka ditusuk, karena perut mereka penuh dengan keserakahan.
Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Setelah menyaksikan hal itu, saat saya kembali ke bumi, saya memberikan semua uang saya dan milik saya kepada orang lain. Keselamatan tidak bisa didapat dengan uang atau properti, tetapi dengan iman. Neraka sungguh-sungguh tempat yang menyiksa. Neraka adalah penyiksaan kekal. Saya juga melihat orang-orang yang dipenggal kepalanya dengan pisau yang sangat tajam. Lalu saya bertanya kepada malaikat, apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka disiksa sedemikian rupa? Lalu malaikat itu menjawab, otak mereka telah diberikan oleh Tuhan untuk berpikir akan hal-hal yang baik, tetapi orang-orang ini telah memikirkan hal-hal yang najis. Mereka mempunyai pikiran hawa nafsu. Selanjutnya saya melihat orang-orang yang ditusuk dan dipotong-potong. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka disiksa seperti itu? Lalu malaikat itu menjawab, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak melayani gereja mereka. Malah mereka tidak mau bekerja ataupun melayani. Yang mereka sukai hanyalah menerima dan menerima dari orang lain. Saya melihat banyak pelayan Tuhan disiksa oleh setan-setan itu. Setan-setan itu membuang lubang di lidah mereka dan menyambungkannya satu dengan yang lain dengan kawat. Lalu setan-setan itu akan menarik mereka. Lalu saya bertanya, apa yang mereka lakukan di bumi? Dan malaikat itu menjawab, mereka telah melakukan 4 dosa yang berbeda. Pertama, mereka telah mengkritik pastor mereka. Mereka mengatakan hal-hal negatif tentang pastor mereka. Saya katakan kepadamu, jika kau berbuat hal demikian, bertobatlah secepatnya. Malaikat itu melanjutkan, kedua, mereka menghina gereja dengan kata-kata mereka. Mereka telah menyiksa orang-orang Kristen yang percaya pun terkena efeknya. Dan mereka berhenti pergi ke gereja, bahkan sampai membuat orang lain berhenti percaya. Mereka melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menghentikan orang-orang Kristen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang jahat ini menyebabkan banyak orang percaya yang tersandung. Dan yang terakhir adalah pasangan suami istri yang minum alkohol dan menyiksa keluarga mereka. Saya melihat setan menusuk pria dan wanita di perut mereka dengan paku yang sangat tajam. Dan saya bertanya, apa yang telah mereka lakukan? Lalu malaikat itu menjawab, ini adalah pria dan wanita yang hidup bersama-sama namun tidak menikah, yang telah aborsi karena mereka telah hamil. Mereka tidak pernah bertobat. Saya melihat sekumpulan lainnya, dan setan itu memotong-motong bibir mereka seperti memotong-motong daging. Lalu aku bertanya, mengapa orang ini disiksa seperti itu? Lalu malaikat menjawab, ini adalah anak-anak yang melawan orang tuanya. Seharusnya mereka bisa meminta maaf daripada membuat keadaan bertambah parah. Banyak dari mereka telah menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang orang-orang tua mereka. Mereka adalah pemberontak. Inilah alasan mengapa bibir mereka dipotong-potong. Engkau tahu bahwa kita semua akan mati suatu hari. Tetapi kita tidak tahu kapan. Maka berusahalah kita siap-siap. Bersiap-siaplah untuk masuk surga. Kapan kita pergi bukanlah masalahnya. Mari kita memaafkan satu sama lain sesering mungkin jika diperlukan. Teruslah bertobat. Lakukanlah itu sepanjang hari jika memang diperlukan. Amin. Anak-anak jangan suka melawan orang tua. Yang suka omong kasar dari orang tua, kamu akan dipotong oleh setan-setan.
yang suka kritik pendeta, lidahmu akan disambung dengan kawat. Pesan rohaninya kelihatan bagus, suruh orang bertobat. Tapi masalahnya ini adalah sebuah penglihatan yang dia lihat di sana. Dan setan berperan penting di dalam pemberian hukuman kepada orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara, jelas bahwa sehebat apapun kesaksiannya, sekuat apapun pesan rohaninya, tapi kalau yang dilihat atau wahyu itu bertentangan dengan kitab suci, maka itu harus ditolak dan dianggap sebagai wahyu yang palsu. Yeremia 14 ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Karena itu hati-hatilah dengan pengkhotbah, pendeta, persekutuan doa, atau siapa saja yang memberikan kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa setan menyiksa orang-orang berdosa di dalam neraka. Itu jelas adalah ajaran yang salah.